Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan berbagai aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Sabtu tanggal 21 September 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Dikatakan demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan takut akan Tuhan, ada ketentraman hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hidupmu tentram? Atau apakah hidupmu saat ini dalam keadaan khawatir dan tidak nyaman? Pasti kita semua memiliki jawaban yang beragam dan penuh pergumulan tentang pertanyaan tersebut di atas. Dalam firman ini sebenarnya telah diberikan kepada setiap orang percaya kunci hidup tentram, yaitu tak lain dan tak bukan adalah takut akan Tuhan. Kalimat takut akan Tuhan ini sering kali terdengar, baik dalam ungkapan dua pribadi, nasihat-nasihat melalui khotbah, maupun harapan terhadap orang-orang yang sangat kita kasihi. Namun ternyata tidak semua dapat memahami makna kalimat ini dengan benar. Takut akan Tuhan bahkan kadang hanya dimaknai sebagai suatu sikap takut karena Tuhan itu bisa mendatangkan hukuman dan ancaman, balasan atas segala pelanggaran dan kelakuan jahat kita. Namun dalam ayat kitab Amsal ini, kata takut memiliki makna yang lebih positif. Takut dalam bahasa Ibrani, irah, yaitu takut yang mendasarkan pada ketaatan atau kepatuhan yang disertai dengan sikap tunduk dan hormat atas kemahakuasaan Allah dengan segala kekudusan, kebenaran, keadilan, dan kebesarannya. Sehingga takut, irah, inilah yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Di dalam hormat dan patuh pada Tuhan, kita mengambil sikap merendahkan hati di hadapannya, serta menundukkan diri untuk mematuhi dan mentaati perintahnya. Sikap ini lebih melahirkan ketulusan, kepasrahan, keikhlasan, dibanding takut yang menimbulkan kekhawatiran, kegelisahan, bahkan mungkin keterpaksaan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah irah akan Tuhan dengan hormat, dengan patuh, dengan taat, dan setia kepadanya. Maka ketentraman serta perlindungan Tuhan akan selalu bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas keselamatan dan ketentraman hidup yang Tuhan berikan kepada kami lewat karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menjadi tebusan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, sehingga kami diperdamaikan, dipulihkan menjadi anak Allah dan menjalin hubungan yang akrab dengan Allah di surga. Tuntun dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri dan takut akan Tuhan. Kami percaya dengan takut akan Tuhan,
maka hidup kami akan mengalami ketentraman yang sejati dan kami menerima keselamatan dan dijadikan menjadi anak-anak Allah dan memiliki perisai dari perbuatan yang benar dan hidup yang kudus, sehingga ketakutan dan kekhawatiran terhindar dari dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi pemahaman bagi kami, anak-anak Tuhan, bagi para pendengar renungan pagi ini, bahwa hanya Allah yang mampu memberikan ketentraman yang abadi dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib. Sedangkan melalui dunia hanya menawarkan ketentraman sesaat dan ketentraman yang semu. Karena itu, tolong kami Tuhan untuk senantiasa takut akan Tuhan dan hidup setia kepada firman-Mu dan kepada perintah-perintah-Mu. Limpahi kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan dari segala pencobaan. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil dan jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya berkarya dan berbelas kasih untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan kiranya meneguhkan mereka yang lemah dan menolong mereka yang berbeban berat. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.